Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat nih belum makan nih. Iya, belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihudah. Amma ba'du. Pimpinan Pondok Ar-Ridwan yang saya muliakan, para alim ulama yang saya cintai, para kiai, ustadz, tokoh masyarakat, ini murid-murid saya, ini mahasiswa saya banyak di sini nih. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah siang hari ini kita dapat berkumpul, duduk bersimpuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dan ridhonya kepada kita semua dan mencatat silaturahmi ini sebagai amal baik kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf tadi terlambat, masih cari-cari. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Saya dipesanin sama Pak Yai, ceramahnya sampai zuhur ya. Sampai zuhur, nanti kita istirahat sholat zuhur, makan, kita lanjutkan kembali di sini sampai asar. Amin. Yang amin ini semua tidak ikhlas. Alhamdulillah. Tadi nama saya bukan dokter. Kalau dokter itu ngurusin orang-orang sakit. Doktor. Ya, kalau dokter itu D-nya besar, kalau dokter D-nya kecil, ya. Nanti kalau dokter dikirain saya datang sini ngobatin orang-orang yang sakit. Amin. Amin. Tadi sudah sampai kemana ceramahnya? Belum ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya tadi pagi memang dari Cibubur ya. Tapi bukan ceramah maulid, ceramahnya ceramah bulanan. Ada kajian, para kiai-kiai ngaji, minta ngaji kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Al-Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang wafat 794 Hijriah. Sudah berapa tahun? 12 tahun, 13 tahun mungkin. Tapi masih pembahasannya yang ke-13. Baru yang 13. Semuanya itu 47. Jadi kapan selesainya? Wallahu a'lam. Berbicara sosok Nabi sebagai seorang manusia pilihan, manusia yang tadi disebutkan merupakan panutan kita semua. Panutan dalam arti kata dalam semua aspek kehidupan. Kita mau jadikan contoh dan tauladan beliau itu dari aspek mana? Beliau contoh kita. Anggota masyarakat terbaik, pimpinan terbaik, apalagi kepala keluarga, beliau terbaik. Semuanya terbaik. Dan panutan kita semua.
Maka dari itu kita peringati Maulid kelahiran beliau dengan cara yang berbeda-beda. Saya sudah keliling seluruh Indonesia, kemana, Pulau Kalimantan dengan tradisinya, Sulawesi dengan tradisinya, Sumatera dengan tradisinya, termasuk kita di Jakarta ini dan sekitarnya dengan tradisinya, dalam rangka mengungkap terima kasih kita kepada beliau, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah Jumadil Ula, tanggal berapa sekarang? Masih Maulid dulu. Nanti berhentinya ketika puasa. Isra Mi'raj baru berhenti. Masih ada juga. Ya, inilah ungkapan kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Tanpa beliau kita belum tentu seperti ini. Mungkin rupanya kita manusia, tapi perilaku kita, akhlak dan budi pekerti kita itu lebih buas dari binatang-binatang buas itu. Itulah ungkapan, pernyataan dari seorang pujangga berkebangsaan Spanyol, namanya Antonico. Beliau katakan, laula hadzal rasul la'adatil basyariyah ilal usuril wahsyiyatil qadimah. Kalau tidak karena Rasul ini, maka manusia akan kembali kepada masa-masa lalu dari masa-masa kebuasan dan kebiadabannya. Jadi kalau ada yang begitu itu berarti hidupnya masih zaman jahiliyah. Ya, sekarang mau seenaknya membunuh orang, orang tuanya dibunuh, anaknya dibunuh, ya, ini tidak ada kasih sayangnya. Sementara Nabi itu adalah manusia, wabil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, kasih sayang. Apalagi yang harus bersyukur terima kasih itu kaum ibu-ibu. Betul? Ibu-ibu dulu tidak ada harganya. Melahirkan sudah capek-capek, anak yang lahir perempuan tuh dikubur itu. Dibunuh dulu, dikubur. Ya, luar biasa. Kalau tidak mau melakukan seperti itu, orang tuanya harus mampu menanggung caci maki dari anggota masyarakatnya. Sampai dengan besar dicaci maki orang terus. Maka kalau dia dari kecil sayang mau dibunuh seperti itu, dibiarkan besar sedikit dia tidak mampu juga, dibawa ke padang pasir, digali lubang. Si anak bertanya, untuk apa ini ayah? Apa jawabnya? Nanti kita main-main di sini. Sudah selesai, si ayah naik, anaknya didorong masukkan ke lubang itu, ditutup. Sadis enggak? Itulah ayat dalam surah Al-An'am. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Itulah ceritanya. Maka kaum ibu terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, martabat seorang wanita diangkat oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak ibu-ibu yang tidak tahu diri, masih pamer auratnya. Betul?
Betul, pagi-pagi kita sedang minum susu, saksikan TV sudah ada merdel. Tahu merdel? Pameran udel. Kurang tinggi diangkat tinggi, ndak dilihat, sayang dilihat, sampai banyak salah ngucap, bukan astagfirullah tapi alhamdulillah. Ya, ini karena apa? Karena dia pamerkan kecantikannya. Memamerkan kecantikan itu boleh, tapi kepada suami. Ya, suami. Di rumah tidak pernah dia bersolek, tapi kalau pergi bersolek dia. Sini Ustaz, ini Masya Allah. Ke situ tadi tuh ya. Iya. Ini beliau mahasiswa saya, istrinya pun mahasiswa saya. Ayah Badriyah Fayyumi. Hafal semua saya. Itu angkatan pertama tuh. Tafsir hadis di UIN Jakarta saya dirikan tahun 89. Beliau itu angkatan pertama. Sampai sekarang alhamdulillah bertahan. Jurusan yang paling banyak mahasiswanya selain jurusan tarbiyah. Ya, 7 kelas. Tiap tahun tuh 7 kelas, 6 kelas. Alhamdulillah yang masuk berkualitas semuanya. Banyak yang hafal Al-Quran, alhamdulillah. Ya, dulu kita mencari yang masuk kuliah hafal Quran, pilih-pilih 1 orang, 2 orang. Sekarang alhamdulillah di perguruan tinggi umum pun banyak. Ya, kita berikan keistimewaan, siapa yang hafal Quran masuk. Mau masuk UIN tanpa testing, mau masuk perguruan tinggi mana saja di Indonesia ini tanpa testing, milih jurusan mana saja, boleh kedokteran, boleh apa saja, masuk bebas SPP, dikasih beasiswa, dikasih terus, kalau mau terus sampai S3 ditanggung. Enak enggak? Nah, ngapal Qurannya yang sulit. Ya, hafal Quran, makanya hafal Quran. Ya, karena Al-Quran itu mukjizat, Allah mudahkan kita baca, Allah mudahkan kita menghafalnya, Allah mudahkan kita mencari tahu isi dan kandungannya. Yang sulit itu apa? Mengamalkan isi dan kandungannya. Ya, mengamalkan isi dan kandungannya. Jadi Al-Quran diturunkan begitu hebatnya, itulah yang menjadikan petunjuk bagi kita dalam hidup dan kehidupan. Sampai kemana tadi? Sampai mana? Oh, ibu-ibu kipas dulu, belum makan. Jadi Nabi diutus oleh Allah. Setelah 600 tahun tidak ada Nabi yang diutus setelah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana kondisi masyarakat? Luar biasa, tidak jelas. Maka Nabi datang, Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa Allah tidak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin? Nabi itu buat siapa? Buat kita. Laqad kana lakum. Lakum itu siapa? Kita. Tapi di sini Allah firmankan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Akal kita katakan seharusnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Allah yarham, ya, yang meninggal beberapa waktu yang lalu itu. Dia menulis sebuah buku namanya Safwatut Tafasir. Ketika menafsirkan ayat itu dibuatnya catatan kaki. Limadza lam yakulillahu subhanahu rahmatan lil mu'minin wa innama qala rahmatan lil alamin. Kenapa? Ada 6 poinnya. Limazanya itu 6 jawabannya. Yang pertama apa? Li'annahu ja'ahum bil huda. Nabi datang membawa petun, itulah Al-Quranul Karim. Ya, kita baca proses diturunkan Al-Quran tidak seperti kitab sebelumnya. Ya, susunan Al-Quran juga ada namanya tartib nuzuli, ada tartib mushafi. Yang ada sekarang ini tartib mushafi. Ya, urutannya itu. Kalau baca jangan baca mundur maju. Ya, baca dari sini terus ke atas, jangan dari bawah. Ya, jangan begitu. Berarti kita tidak ngerti gitu. Yang dengerin Allah, Allah, Allah aja. Ya, ini ngingetin tadi qori kita baca surah apa dulu tadi? Lau anzalna surah apa itu? At-Tahrim. Apa? Al-Hasyr. Al-Hasyr itu surat keberapa? Ke-55. Terus nyambung bacanya surah Al-Ahzab. Al-Ahzab surat berapa? 33. Ya, jadi dari 33 ke 55, jangan 55 ke 33. Mumpung saya yang nasehatin. Nanti kalau baca lagi di tempat lain jangan gitu. Iya kan? Ada kiai yang galakan sedikit, dimarahinya, diamuk-amuknya gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, allamahum ba'dal jahalah. Nabi datang memberikan pencerahan. Yang ketiga, hadahum minad dhalalah. Diberikan petunjuk setelah mereka berada dalam kesesatan. Wan najata minasyaqawatil uzma. Keselamatan nanti dari kekecewaan yang besar nanti di akhirat. Yang kelimanya apa? Wanalu ala yadaihil khairatil katsirah fil akhirati wal ula. Kita mendapatkan bonus yang paling banyak. Umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, tapi pahala yang didapatkannya luar biasa. Kita baca 1 kali sholawat pahalanya berapa? 10. Kalau baca 10, 100. Kalau baca 100, kalau baca 1000, 10.000. Kalau baca 10.000, ibu-ibu berapa baca sholawatnya? Banyak ya? Alhamdulillah. Ya, ngomongnya cinta kepada Nabi, baca sholawat enggak perlu. Enggak dibaca. Ya. Ngomongin orang aja. Ya, yang ngomongin orang itu perempuan saja atau laki-laki juga? Ama nyalain ibu melulu. Ya. Yang suka ngumpetin orang siapa? Ghibah siapa? Sana laki-laki. Kalau didengar suaminya pulang ditegur tuh. Iya kan? Iya. Maka ketika ada seorang sahabat ya datang bertamu kepada Nabi. Nabi di Madinah itu punya orang-orang khusus, dikirim
untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di pinggiran kota Madinah. Ada enggak yang kelaparan? Ada enggak yang kurang ini dan itu? Pagi keluar, sore-sore nanti lapor. Sore-sore ketika mau lapor, Nabi kedatangan seorang tamu. Tamu ini langsung ngomong. Yang datang ini kebetulan sahabatnya kecil, pendek, hitam. Apa dia bilang? Nih, si hitam ini mau apa lagi? Minta apa lagi dengan engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, lisanak. Jaga lidahmu. Oh iya, jangan lihat orang langsung. Namanya apa? Su'uzon, ngumpatin. Kalau dia dengar dia marah, itu namanya ngumpet. Ya. Begitu nyampe di depan Nabi, seperti petugas lah. Assalamualaikum, lapor, tugas saya ini. Terima kasih. Pergi. Kata Rasulullah, minta apa dia sama saya? Ada yang dia minta sama saya? Tidak. Dia melaksanakan tugas yang aku berikan kepadanya. Kalau begitu kata Nabi, ditunjuk Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah. Kalau begitu kamu ini masih orang-orang yang menyisakan sifat-sifat jahiliyah. Ya, jadi yang tukang ngumpetin itu, tukang ngomongin orang tidak hanya perempuan, laki-laki juga biar senang ibu-ibu. Salahin melulu. Iya kan? Ya, Bu? Iya. Wa nalu ala yadayil khairatil katsira fil akhir wal ulam. Bonus. Kita umur umat Nabi Muhammad ini umurnya panjang-panjang atau pendek-pendek? Pendek. Umur umat terdahulu itu panjang. 100 tahun biasa. 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Nabi Allah Nuh sampai 950 tahun. Kita berapa? Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina au sab'in. Umur umatku itu antara 60 70. Kata dokter tadi itu dokter itu dulu, sekarang sudah berubah. Dulu 60 70, sekarang sudah 50 60. Karena makannya sudah terkontaminasi dengan yang macam-macam itu. Ya. Sudah kena mecin, kena apa, McD, apalagi KFC, apalagi gitu. Ya. Jadi umurnya sudah berkurang. Sudah berkurang 10 tak? Maka ketika Nabi katakan umur umatku antara 60-70, di sana ada yang berdiri. Tangannya begini. Fakaifa biha ula'i tsamanin ya Rasulullah. Bagaimana yang umurnya 80-an? Kata Rasulullah, yarhamhullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Di sini sebelah kiri ada lagi yang nunjuk fakaifa bihaula'i tis'in ya Rasulullah. Yang 90-an bagaimana? Sama, yarhamhullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Tapi umurnya 90, kalau dapat Lailatul Qadar 10 kali berapa kali? Berapa? Khairun min alfi syahrin. 83 tahun lebih. Kalau 10 kali 830 tambah 70 jadi 900 tahun. Itu karena Nabi. Kita sekarang orang berbondong-bondong umroh. Hajinya nunggu sekian puluh tahun. Untuk apa? Mencari itu tadi, bonus tadi itu.
Satu kali sholat di Masjidil Haram, berapa fadilahnya? Afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwa. 100.000 kali sholat di tempat lain. Satu kali sholat kita di Madinah berapa? 1000 kali di sholat tempat lah. Mau umroh tiap hari, dari pondokan, dari hotelnya, wudu, pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat. Fadilahnya apa? Sama seperti salukati umroh. Ya kan? Iya. Anda sudah pulang dari umroh, dari haji, tidak usah sholat lagi. Banyak bonusnya. Ya. Saya membimbing jemaah haji plus ini. Ya, bapak-bapaknya, pejabat-pejabat tuh. Sudah pulang haji, rapat. Istrinya saking sayang sama suaminya, jam 2 diingatkan, sudah sholat belum mas? Belum, sekarang jam berapa? Jam 2, masih rapat? Masih. Sholat dulu lah, sebentar lagi lah katanya. Nanti masuk sholat asar, waktu duhurnya habis. Apa jawab si suami? Kita kan baru pulang, baru 2 minggu pulang dari haji. Kamu kok ribut? Sekali saya tinggalkan. Bonusnya sudah berapa banyak tuh? Kamu ribut, Allah enggak ribut. Ya, ini yang namanya kalau orang yang dangkal pengetahuan agamanya. Bonus itu urusannya nanti. Ya, sampai apa? Hattal kuffara ruhimu bih. Sampai orang-orang yang tidak beriman pun mendapatkan percikan rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad. Apa rahmatnya? Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya. Allah tundakan azab yang akan diturunkan kepada mereka. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad itu bayarnya kontan. Melawan, Allah balikkan. Tuh, ganti yang baru aja. Cerewet banget. Ya. Dikirim angin panas. Apalagi ditenggelamkan di laut. Ya, semuanya karena apa? Karena dosa dan kesalahannya. Maka Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut itu ayat 40, fakullan akhadna bidzambi. Semuanya kata Allah kami binasakan, kami celakakan bidzambihi, dengan sebab dosa dan kesalahannya. Apa azabnya? Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Setelah Nabi dibangkitkan, ada enggak itu? Enggak ada. Itulah surah Al-Anfal ya, ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Luar biasa. Ya, jadi pantas kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di daerah saya di Sumatera itu maulid begitu tanggal 1 Rabiul Awal. Sebelumnya panitia sudah menawarkan siapa yang mau jadi tuan rumah. Maulid bisa habis subuh, bisa jam 8, jam 10, bisa nanti 11, 12, bisa asar, bisa isya. 5 kali maulid. Ada tradisi namanya arba'in, ada tradisi ishrin, 40, 20, 2 bulan berarti. Ya, habis subuh maulid. Makanannya apa?
nasi kebuli. Nanti jam 8 maulid lagi. Jam 12 maulid lagi. Asar malam makannya semuanya kambing. Ayam enggak main. Ayam enggak main. Iya. Orang takut kolesterol kata. Ya, di sana banyak orang-orang India ya, orang Arab. Jadi ahli masak-masak apa? Kari, masak apa itu jago-jago. Ya, tapi enggak usah takut. Di sana kalau mau maulid 5 hari saja. Insya Allah pulang 5 kilo. Tambah 5 kilo. Nggak usah takut makan kambing. Ya, karena 4 kambing yang disuguhkan untuk acara maulid, insya Allah tidak ada kolesterolnya. Amin. Ngapain bikin kolesterol? Kolesterol itu adanya di rumah sakit. Iya kan? Check up. Itu yang bikin apa? Iya. Iya, kambing takut. Orang Arab ada yang kolesterol. Ada yang ini. Nah, karena ada penawarnya. Akan nasi kebuli, buah zaitunnya sepiring. Makan buah zaitun. Bawang bombaynya sepiring. Makan, dikerusuk seperti kerupuk. Ya, kitanya enggak punya apa? Enggak punya buah zaitun, enggak punya bawang bom, yang ada hanya tempe dengan tahu. Akhirnya takut-takut seperti itu. Jadi memperingati maulid ini luar biasa. Alhamdulillah sudah tidak dipermasalahkan lagi di kampung-kampung ya. Masih ada juga yang ngomongin maulid bid'ah. Suruh ketemu saya. Saya bawain bukunya itu. Saya bukunya setumpuk. Mau yang kapan? Siapa yang nulisnya? Ada semua. Bisa baca bahasa Arab enggak? Enggak bisa bahasa Arab. Iya? Iya, banyak yang bikin sekarang ini enggak bisa bahasa Arab. Ngomongnya luar biasa. Iya? Al-Quran bacanya salah. Cerita dia. Kita itu kalau bicara harus jujur, bicaranya yang benar. Firman Allah. Rupanya dengar aja ayatnya, tulisannya enggak tahu dia. Baca surah Al-Ahzab ujung itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadidan. Ya, wa qulu qawlan syadidan. Berkatalah yang jujur. Kalau jujur itu sadidan, sin bukan syadidan. Kalau syadidan keras. Ya. Ditanya waktu zaman corona dulu itu. Pak Kiai di televisi nih. Pak Kiai ada enggak corona dalam Al-Quran? Karena Al-Quran itu lengkap. Ada. Apa ayatnya? Wa qarna fi buyutikunna. Saya sering kasih tahu sama mahasiswa saya, kalau pinter boleh tunjukkan kepinterannya, tapi kalau bodoh jangan diumbar kebodohannya. Orang tahu kalau kita bodoh, biar simpan dirinya sendiri, biar orang tidak tahu kita bodoh, iya kan? Ya, yang senyum-senyum pengalaman nih. Maka perjalanan kehidupan Nabi tidak ada yang lepas begitu saja. Semuanya terkodifikasikan. Nabi apa kerjaannya? Maka ada namanya hadis Nabi, ada namanya sirah nabawiyah. Ya, kita memperingati maulid ini dua yang kita ambil, surah, sirah. Nabi itu siapa, potretnya bagaimana, kemudian perjalanan kehidupannya. Antara hadis dan sirah
tidak bisa dipisahkan. Kalau di pasca sarjana ada mata kuliah sendiri, hadis dan sirah nabawiyah. Ya, kaji buku-buku sirah yang banyak-banyak itu. Di samping nanti ada di dalam kitab hadis itu namanya syama'il. Syama'il itu akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah itu pertama kali ditulis, dibukukan oleh siapa? Muhammad bin Ishaq namanya. Wafat 153 Hijriah. Diteruskan oleh seorang ulama namanya Abdul Malik bin Hisham. 213 Hijriah. 4 jilid. Dulu kita belajar sirah nabawiyah itu 4 jilid ini. 1 tahun selesai. Diapalin tuh. Guru yang ngajar juga, profesornya sirah. Besar tinggi orang Mesir. Namanya Sya'ban Ramadan. Sya'ban Ramadan. Jadi kalau dia sudah masuk kelas, anak-anak di belakang, ja'ana katanya, wasala ilaina Sya'ban Ramadan Syawal katanya. Ya, anak-anak kadang-kadang usil juga ya, dia dengerin. Man, diam semua. Dia ngajar tuh hafal. Sirah nabawiyah yang sirah Ibnu Hisham itu hafal dia. Isinya kan hadis-hadis, haddatsana, akhbarona, ya, bukti-bukti dari itu. Nah, barulah ditulis secara khusus. Saya ingin membaca kepribadian Nabi itu. Ditulislah oleh Al-Imam At-Tirmizi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ditulislah oleh, ya, dilanjutkan oleh namanya Muhammad bin Ishaq. Tabaqatul Kubra namanya. 230 meninggalnya. Tulis lagi nanti Al-Imam Al-Baghawi yang mufassir juga muhaddis. Ya, yang wafat 516 Hijriah. Ditulis buku 2 jilid, Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Ibnu Katsir tulis juga. Sampai dengan sekarang ini. Buku-buku Syama'il. Artinya akhlak dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi banyak berdakwah, itu tidak dengan ucapan, tapi dengan akhlak dan budi pekertinya. Berapa banyak yang menyatakan masuk Islam di tangan beliau, itu karena akhlak dan budi pekertinya. Contoh, misalnya Nabi ketika hijrah itu, siapa yang ngikutin dari belakang? Namanya Suraqah. Suraqah ini sudah mendapatkan baiat namanya oleh Abu Sufyan. Siapa yang bisa menangkap yang bernama Muhammad hidup-hidup akan dikasih hadiah 100 ekor onta. Suraqah menjawab, aku siap untuk itu. Pulang langsung diasah pedangnya. Ngasah pedangnya 3 hari 3 malam. Supaya apa? Supaya tajam. Nanti kalau lewat di leher yang bernama Muhammad, dia tidak ngerasa sama sekali. Numpang lewat saja. Ngejar Nabi sudah berada di Gua Sur. 3 hari di situ Nabi terus pergi. Dia sibuk ngasah pedangnya. Nabi sudah berangkat dari Gua Sur. Kuda disiapkan, kuda yang terlatih. Dikejar. Kelihatan di tengah jalan Nabi bersama rombongan, dipacu kudanya, pedangnya dibuka untuk membunuh Nabi. Tapi dia lupa, Nabi itu salah satu keistimewaannya secara fisik, yajril husnu fi khaddaihi kama tajri syamsu fi masalikihal falakiyah.
kedua pipinya bersinar, memancar sinar seperti matahari memancarkan sinarnya ketika berjalan di atas porosnya. Kalau kita merah juga, tapi kepanasan. Iya, begitu dia mau motong, ya, Nabi dia tidak ingat bahwa Nabi itu wa fi zahrihi yara man khalfahu kaman yara man fil amam. Dilihat dari belakang sama melihatnya dari depan. Nabi ngadapnya ke sana, tapi dia tahu siapa yang ada di belakang dia. Begitu mau memukul Nabi, Allah takdirkan kudanya terpeleset. Kudanya terpeleset, dia jatuh, kudanya terlempar, pedangnya juga terlempar. Terlemparnya di depan Nabi lagi. Nabi tahu kalau orang ini mau membunuh beliau. Kalau kita, ngapain mikir-mikir panjang-panjang? Ambil pedangnya, selesai. Tapi tidak dilakukan Nabi. Nabi tolong, dibantu Nabi. Berdiri, kudanya didekatkan, pedangnya dikasihkan. Pesan, hei anak muda, kalau mengendarai kuda itu hati-hati. Jangan sampai jatuh begini, sakit. Mau apa dia? Terima kasih, minta maaf. Tidak bisa ngomong dengan akhlak yang tidak dendam. Langsung dia ambil tangan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Yang Abu Sufyan jerit-jerit, mana yang namanya Suraqah? Kok tidak muncul-muncul? Itulah Rasulullah. Kalau kita suka dendam, tidak suka memaafkan. Di Madinah, Nabi ada seorang wanita tua. Diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Saking bencinya wanita tua Yahudiyah ini, itu setiap Nabi lewat, dia nongol kepalanya di jendela, ludahin. Nabi tahu, bersihin sama Nabi. Sahabat di belakang sudah tidak sabar. Ya Rasulullah, biar aku yang naik ke atas. Wanita tua begitu, ya, sekali pencet saja mati. Kata Rasulullah, jangan. Besok pagi mau jalan, sahabat sudah ada yang bilang, ya Rasulullah jangan lewat situ lagi, nanti engkau diludahin lagi. Kita lewat jalan lain. Kata Rasulullah, tidak apa-apa, memang saya sudah sudah langganan tuh. Tunggu, ludahin lagi, bersihin lagi, masih ada lagi, jalan lagi. Sahabat sudah luar biasa sudah. Keesokan harinya Nabi lewat situ lagi, ditunggu oleh Nabi ludahnya, tidak ada. Tidak ada ludahnya. Nabi terus perintahkan sahabatnya, cari tahu di mana wanita itu. Ternyata sakit. Kalau bahasa kita, kualat. Masa Rasul diludahin? Iya kan? Iya. Akhirnya apa? Akhirnya begitu ceritakan dia sakit, kata Nabi, cari tahu makanan apa yang dia sukai. Kulinernya apa? Nasi uduk, nasi pakai jengkol. Ternyata dia suka makan apa? Syurbah. Syurbah itu bubur yang dikasih daging. Rasulullah pulang, sampaikan kepada istri tercintanya, buatkan syurbah ini. Istrinya tahu kalau yang suka meludahi itu wanita tua itu, Yahudiyah itu. Ini untuk siapa? Untuk wanita tua yang meludahimu setiap hari. Iya, kata Rasulullah, buatkan saja. Disiapkan pakai rantang kalau kita ya. Siapkan,
Diajaklah sahabat-sahabat menengok wanita itu. Begitu naik lantai 2 itu, nongol Rasulullah, dia mau kabur dari tempat tidurnya. Dikiranya Rasulullah datang bawa pedang, langsung mau membunuh beliau karena meludahinya setiap hari. Kata Rasulullah, duduk di tempatmu. Maka aku datang bersama sahabatku, tidak akan menyakitimu, apalagi membunuhmu. Kami datang ini untuk menengokmu. Ternyata 2 hari aku tunggu, ludahmu tidak ada. Sakit. Nah, aku datang bersama sahabat-sahabatku ini mendoakanmu. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kembali melaksanakan tugas sucimu, meludahi aku, kata Rasulullah. Ini sekedar oleh-oleh, makanan yang engkau senangi. Mau terima kasih, minta maaf, nggak bisa. Langsung dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah Rasulullah berdakwah dengan akhlak dan budi pekertinya. Di Taif kalau dia mau, Rasulullah mau, yang menghina beliau, mencaci maki beliau, meludahi beliau, melempari kotoran, itu bukit 2 beginiin saja. Malaikat sudah datang. Ya Muhammad, bagaimana ini? Kalau 2 bukit ini kita beginikan saja, diempetkan saja, pencetkan saja, mati semuanya. Kata Rasulullah, jangan. Mereka itu tidak tahu siapa saya. Kalau tahu siapa saya, tidak mungkin begitu. Akhirnya doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini karena mereka tidak tahu. Kalau kita selesaikan aja lah. Pusing-pusing, ya kan? Iya. Itu akhlaknya Rasulullah. Maka Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian Allah. Ya wa innaka ya Muhammad la'ala adabin rafi'in jam. Faqad jama'allahu fika al-karamat wal khasa'is. Ya, Allah puji luar biasa. Maka kalau itu pujian Allah, kita umatnya ingin memuji juga Rasulullah. Kira-kira di mana posisi pujian kita? Di mana? Itulah yang dibuatkan oleh para syair. Wa idzallahu asna ma huwa alaihi ahluhu alaika fama miqdaru batamdahul wara. Kalau Allah sudah muji, kita muji juga. Kira-kira posisi pujian kita itu di mana? Di mana posisinya? Maka dalam qasidah-qasidah sering diingkapkan kan? Madza aqul biwasfihi wa madihihi. Apa yang aku bisa ucapkan menceritakan sifat-sifat beliau, memuji beliau. Wasanahu dauman bahirul isyraqi. Sementara beliau tidak dipuji juga, itu terus memancarkan sinarnya. Ya, itu keluhan kita itu. Ya, madza aqul? Madza aqul? Ungkapan apa yang bisa aku ucapkan? Dibuatkan solawat-solawat yang begitu beragam. Solawat ditulis bukan ngarang-ngarang saja, ngira-ngira saja, tidak. Mereka tulis solawat itu, Nabi ada di depannya. Nabi berada di depan mereka itu. Sisi mana yang mau ditulis dengan bahasa yang paling indah. Kalau sudah selesai nulis, Rasulullah baru pergi. Ya, Rasulullah kan sudah meninggal. Kok bisa ketemu lagi, hidup lagi? Itu orang yang tidak ngerti. Yang begini ini perlu masuk pondok Ar-Ridwan, biar diajarin sama Pak Yai.
Ya, Al-Imam Asy-Syadzili menuliskan sebuah buku. Judulnya apa? Al-Kawakibuz Zahirah fi Ijtima'il Awliya Yaqadatan bi Sayyidid Dunya wal Akhirah. Satu jilid besar. Bagaimana para wali-wali itu bertemu dengan Nabi bukan mimpi, tapi bertemunya berhadap-hadapan dalam posisi ya bukan tidur tapi terjaga. Salah seorang ulama besar pada abad ke-10 Hijriah namanya Al-Imam Al-Qayrawani. Ayahnya seorang wali besar, ulama besar. Dia punya kelebihan, dia minta kepada Allah supaya anaknya ini diberikan juga kelebihan yang lain istimewa. Apa kelebihannya? Bisa bertemu dengan Nabi kapan saja ketika dia perlukan. Allah kabulkan. Maka beliau kalau sudah mau bertemu dengan Nabi, tawasul, Nabi duduk di depannya, ditulis sholawatnya, dibukukan. Judulnya apa? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah was-Shalawat Az-Zakiyah. Satu buku. Ya, itu hebatannya. Kenapa? Karena mereka-mereka yang begitu menghabiskan waktunya selalu membaca sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada komunikasinya. Kita juga komunikasi. Orang tua kita sudah meninggal, kita bacain Fatihah. Iya kan? Mau tidur kita bacain Fatihah. Guru kita bacain Fatihah. Teman-teman seperjuangan kita bacain Fatihah. Nanti ketika mau tidur ada rasa kangennya sama guru kita, sama orang tua kita. Ya Allah, pertemukan saya ya Allah. Dalam tidur saya ini, malam hari ini aku bisa berjumpa dengan mereka-mereka itu. Yakin ketemu. Maka jangan lupa Fatihah. Fatihah orang tua aja lupa, apalagi sama guru. Ya, dan saya diajarin sama orang tua guru-guru kita dulu. Ya, saya mau apa? Apalagi dulu guru-guru kita ngajar itu pakai kapur tulis. Sekarang enak ngajarnya pakai iPad, pakai komputer, pakai HP. Dulu kan papan tulis, pakai kapur. Papan tulisnya kadang-kadang kurang hitam catnya. Nulisnya dikencengin sedikit, kapurnya pecah. Iya, kiainya pendek lagi. Geret-geret pecah, begini mulutnya terbuka, makanlah kapur itu, masuk kapurnya. Anak-anak yang usil, dia apa aja bilang, al ustad yakulut tobashir, gitu. Guru makan, bukan makan kapur, ya karena kapurnya lembut, dia kebetulan nulisnya agak ketinggian sedikit, pecah. Itu yang kita ingatkan. Bagaimana mereka berjuang memberikan ilmunya kepada kita. Maka memperingati Maulid Nabi ini menanamkan kecintaan kita kepada beliau. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, pasti akan cinta kepada Nabi ini membuahkan itu semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, cinta. Kalau orang sudah mabuk cinta, dulu pernah bercintaan enggak? Pernah. Iya. Apa cirinya? Sering menyebut namanya. Namanya disebut melulu. Di depan orang tuanya sebut namanya. Atau orang tuanya siapa itu? Rahasia. Ya, baik yang laki maupun yang perempuan, tanda cinta. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi, banyak baca sholawatnya.
tegakkan ajarannya, perintahnya, jauhkan larangannya, lanjutkan perjuangannya. Lanjutkan perjuangannya, jangan berhenti sampai di sini. Ya, Rasulullah menyampaikan dakwahnya luar biasa, ya, dengan tantangan. Tapi yang kita hadapi itu siapa, harus kita perhitungkan. Nah, karena Allah firmankan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum. Imam Ghazali katakan ayat ini memberikan pesan bahwa ketika berdakwah harus menguasai audiensnya. Siapa mereka? Kalau orang awam cukup bil mau'izatil hasanah, hitam putih selesai. Tapi yang harus kedua itu khawas. Khawas itu intelek, kaum intelek yang cerdas-cerdas. Tidak bisa dengan mau'izah hasanah, tapi harus dia bil hikmah. Hikmah itu adalah argumentasi, al-adillatul qati'ah wal barahin as-sati'ah. Bukan hikmah dalam undang-undang, hikmah kebijaksanaan. Iya. Yang ketiga, kalau dia itu intelek, kemudian mujadil, tidak mudah nerima argumentasi orang, harus dihadapi dengan apa? Wajadilhum, ajak dia diskusi, buka forum diskusi, adu argumentasi. Tapi meninggalkan apa? Hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ikut dalam diskusi, akhirnya merasa benar sendiri, yang lain dianggap salah. Maka mujadalah itu digunakan billati. Billati artinya bittariqatil lati hiya ahsan, cara yang terbaik. Ya, itulah namanya kita harus kuasai ilmu mantik. Kita harus kuasai, ya, yang tidak mau mantik itu menggunakan adabul bahsi wal munazarah. Ada etika di dalam berdiskusi, ya, etika dalam berdiskusi. Nah, kita harus itu. Yang tingkat yang ketiga ini yang tulis, yang sulit kita. Ya, mereka pintar-pintar tapi masuk dalam kelompok haula'i al-ngeyeliin. Tahu ngeyel? Tidak mau menerima pendapat, maunya yang dia saja. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Lawan, ya, banyak sekarang di mana-mana, masjid-masjid masuk dia, di pengajian-pengajian masuk dia, bawa bukunya cuma satu, bawa buku satu. Bukunya juga didapatkan bukan pengajian dari masjid, bukunya didapatkan dari terminal bis, ya, yang tidak jelas, ya, ngakunya inilah yang paling hebat, inilah yang paling benar. Ngikuti saya berarti mau masuk surga, ngikuti yang lain masuk neraka. Banyak yang begitu sekarang, ya. Padahal ilmu agama ini sangat luas, sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Maka orang yang dikatakan punya ilmu adalah orang yang tidak pernah dia merasa ilmunya itu stagnasi, tapi terus diisi, terus ditambah, ditambah, bukan bertambah bodoh, tapi dia bertambah pinter hitungannya. Tapi kenyataannya bertambah dia banyak baca, bukan bertambah pinter, tapi bertambah bodoh. Itulah ilmu agama, tidak ada kata selesainya. Ya, maka saya selalu sampaikan, ada ulama ditanya oleh muridnya, man ahwajun nasi ilal ilmi, siapa yang paling memerlukan ilmu itu?
Kalau kita jawabnya al-juhala ahwajun nasi ilal ilmi humul juhala, ya, orang-orang yang bego-bego itu al-begoiyun. Tapi Jatar jawabnya tidak. Ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama. Yang perlu ilmu adalah para ulama. Kenapa? Dijawabnya, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Kamu masih menyandang predikat sebagai seorang ulama, alim, apabila terus belajar. Kalau sudah merasa cukup, tidak menambah, ilmunya stagnasi, mandek, kunta jahilan. Kamu sudah berubah, tidak lagi sebagai seorang alim, tapi seorang jahil. Ya, terus. Kalau terus jangan lihat jam. Banyak lihat jam melulu. Saya juga punya jam. Masa penceramah lihat, kan tidak etis, apalagi depan kiai. Iya. Tapi karena nama saya Akil. Akil itu apa artinya? Banyak akalnya. Kata orang Arab, al-akil yakfihil isyarah. Orang yang banyak akalnya cukup dengan isyarat saja. Tidak perlu pembawa acaranya ke sini ngasih surat 5 menit lagi Pak Yai. Tidak perlu. Saya sudah ngerti itu. Ya, saya sudah mengerti. Ya, maka saya juga menghormati yang ngangkat-ngangkat jamnya tadi itu. Lihat jamnya. Iya, pojok sana, pojok sini. Iya, karena di depan memang tidak ada jam, di belakang tidak ada jam. Ya, di sana tidak ada jam juga. Ya, tapi itu isyarat, cukuplah Pak Yai. Apalagi sudah azan zuhur. Ya, sebentar lagi ada suguhannya. Tadi katanya nasi kebuli. Jadi jangan pulang dulu ya Pak Yai. Iya, ada nasi kebuli. Oh, nasi sop iga malah lebih hebat lagi. Ya, jangan pulang dulu. Ini adalah ungkapan tasyakurnya sahibul bait. Ya, insya Allah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita dapat bersilaturahmi kembali dalam acara-acara yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.